Man utawi sapa wonge iku ada memusuhi sapa man walian ing seorang wali li kaduwe ingsun waline Gusti Allah faqad adzantu mongko teman-teman memberitahukan sapa ingsun hu ing wong sing musuhi wali bil harbi kelawan perang. Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang memusuhi para wali. Makanya kalau di NU diajarkan yo mahabbah Rasul, yo mahabbah nang para wali para ulama. Yo ziarah kuburane Rasul, yo ziarah kuburane para ulama, para wali. Ngono ta? Di NU ya. Ya maca riwayate Rasul jenenge kitab Maulid juga maca riwayate para wali jenenge kitab manakib Maulid untuk mahabbatur Rasul, manakib haul untuk mahabbah kepada para wali dan para ulama. Paham? Kenapa harus begitu? Karena dilarang memusuhi para wali. Rawa nyeritakake hu ing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Awas waspada terhadap Syiah. Apa ciri-ciri Syiah itu? Mengolok-olok, menghina, meremehkan, memusuhi kepada para sahabat. Hati-hati arek pondok ora oleh katut-katutan Syiah, enggak boleh. Juga waspada terhadap Wahabi. Apa Wahabi itu? Wahabi itu cirinya biasanya langsung Quran hadis, enggak mau manut kepada para ulama, enggak mau takzim taklid kepada para ulama, bahkan wani mengkritik para sesepuh, mengkritik para pendahulu. Itu ciri-cirinya Ustadz Wahabi biasanya ngono. Sampai ngarani Wali Songo sesat. Ziarah kepada Wali Songo musyrik. Jadi sing kurang ajar kepada para sahabat namanya Syiah, yang kurang ajar kepada para sesepuh namanya Wahabi. Halo, hati-hati. Anak-anak pondok enggak oleh manut Syiah, enggak oleh manut Wahabi. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan supaya takzim kepada para wali, takzim kepada para ulama, pakai kitab manakib, itu dalam rangka kontra dengan kontra dengan kaum Wahabi. Di NU juga ada maulid untuk menyatakan cinta kepada Nabi dan anak cucunya, dalam rangka menyatakan kontra dengan Nyunsewu, kontra dengan Wahabi juga. Tuh. Di NU ada manaqibus sahabah, membaca kitab tentang riwayatnya para sahabat, ada sirah nabawiyah, ada siratus sahabah. Apa isinya? Sejarah hidupnya para sahabat itu dibaca agar kita semakin yakin mahabbah kepada para sahabat. Itu perlu diberlakukan NU
dalam rangka kontra kepada Syiah. Jadi NU itu kepada Syiah kita kontra, makanya kita membaca kitab Sirah. Kepada Wahabi kita kontra, makanya kita membaca manakib juga maulid. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini berikutnya hadis tentang ciri-ciri Wahabi juga ciri-ciri Syiah. Qala wasdawuh. Sapa sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza zahara nalika wis muncul bermunculan al fitanu fitnah wal bid'ah lan bid'ah banyak bid'ah banyak fitnah ngaku-ngaku ngipi Kanjeng Nabi tibake ora sampai sumpah-sumpah itu akhirnya menjadi fitnah. Sing sunnah di bid'ahne, sing bid'ah di sunnahne terjadilah fitnah. Gendaan kumpul karo wong wedok ra oleh terus malah diolehne itu menjadi fitnah. Kirik di halalne, ya, kirik di halalne rakyat bingung, umat bingung, malih jadi fitnah. Apa itu? Itu ciri-ciri munculnya kaum Wahabi. Jika sudah tampak fitnah, muncul Wahabi. Wal bid'ah bid'ah, munculnya kaum Wahabi. Wakeh bid'ah. Wasubba dan telah dicaci maki ashabi para sahabatku. Siapa yang suka mencaci maki sahabat? Syiah. Hadis itu jika muncul fitnah berarti muncul Wahabi. Jika sahabatku dicaci maki berarti muncul Syiah. Kalau di kampungmu nanti, di lingkunganmu nanti muncul dua golongan iki, sitok suka bid'ah no Wahabi toh, sitok tukang ngilok sahabat Syiah toh. Apa kewajiban kamu? Halo, falyuzhir, maka hendaklah mengeluarkan, menampilkan, menunjukkan. Al-alimu orang yang alim, punya hujjah, punya dalil, harus menampilkan, menunjukkan ilmunya. Harus ngetokne dalile mas. Biar orang awam mantep, tidak ragu, tidak bingung. Ya seperti yang kami lakukan itu ya. Kemana-mana perlu menunjukkan dalilnya. Karena diserang Wahabi juga diserang Syiah. Teman kau oleh menengai lo ya besok. Halo. Lek ono ngene iku lho gak oleh meneng. Lawan tunjukkan dalil, kalau enggak mampu zaman matur ke ustadznya. Kapan-kapan ustadz sampean yang alumni sini, alumni Mergosono, sama undang ke kampung sampean untuk menjelaskan itu. Faman utawi sapa wonge iku lam yaf'al orang ngelakoni sapa man zalika mengkono-mengkono ngetokne dalil, wong jelas-jelas sahabat diserang, terus kaum Wahabi memunculkan fitnah, sampean weruh dalil kok enggak ngelakoni, kok meneng, apik polek kiai meneng niku. Saat sahabat diserang, sunah-sunah dibid'ahkan, terus sampean meneng alasane cek soleh. Apik po elek ngono kuwi? Elek. Wayahe ngomong meneng elek. Wayahe meneng malah ngomong ya elek. Fa alaihi mongko wajib atas wong mau
Fa'alai mongko iku melarati wong mau laknatullah laknate Gusti Allah wal malaikati laknate para malaikat wan nasi laknate para manungsa ajmain sekabehane. Jangan pernah merelakan sunnah Rasul dibid'ah-bid'ahkan oleh Wahabi. Jangan pernah merelakan sahabat dicaci maki oleh sahabat. Kau harus bersuara, kau harus lawan, kau harus tunjukkan dalil lek enggak ngelakoni malah meneng yo kenek laknate Gusti Allah. Ngerti ya? Akhrajani riwatake hu ing hadis sapa Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ngisore ngamal kudu bener, ngamal kudu yakin, supaya bener kudu ngaji. Halo, ngerti? Supaya dari ngaji mendapatkan ilmu yang benar, yang mana ilmu itu secara urut-urut memang bersambung-sambung berasal dari Kanjeng Nabi, supaya dapat ilmu sing ngono kuwi, maka sampean ojo sembarangan ngaji, ojo sembarangan guru, kudu golek guru kiai sing ngalim tenan, nglakoni tenan ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu kiai-kiai di pondok, di Sidogiri, Kiai Mas Bukin Fakih, Ploso, Lirboyo, ngono-ngono Kiai Mas Duki. Itu semuanya layak dijadikan panutan. Dari mereka kita dapat ilmu yang benar. Dari beliau-beliau kita dapat ilmu yang bersambung sampai Kanjeng Nabi. Lek gak ngono iku, wis teko Google, teko sembarang moro dilakoni. Ternyata kadung mau lakoni salah. Ini lho, wong itu kalau enggak ngaji kepada guru yang benar, dia enggak tahu sholatnya itu benar-benar benar apa enggak. Betul-betul benar apa enggak tahu. Pokok dilakoni wis. Andai benar pun bukan karena yakin itu benar. Andai benar karena kebetulan. Yakinkah sampean sholatmu, zakatmu, manasikmu, koyo ngono kuwi itu benar-benar ilmu yang terwarisi dari Kanjeng Nabi? Yakinkah Anda? Enggak tahu, wong enggak ngaji kepada ulama yang punya silsilah ilmu sampai Kanjeng Nabi. Paham? Nah, tak baleni ngerti iki penting. Nek sampean nyun sewu ngaji enggak kepada para ulama, salatmu akidahmu bener apa enggak ya gak weruh. Andai bener pun juga hanya kebetulan. Sampean juga enggak yakin itu ilmu terwarisi berasal dari Kanjeng Nabi. Nah, nek sampean ngelakoni tapi ngono kuwi, maka lek mau ngelakoni enggak ono gunane. Enggak sah. Sing sah tenan iku bener sah dan sampean memang tahu yakin nek iku sah. Sing diterima pangeran iku sampean nglakoni ibadah benar-benar sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, berasal dari Kanjeng Nabi, kau dapat ilmu dari ulama yang punya urut-urutan silsilah ilmu sampai Kanjeng Nabi. Baru itu namanya ngelakoni ngilmune Kanjeng Nabi, ngelakoni perintahe Kanjeng Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis sahih Muslim. Barang siapa melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan perintah kami, maka ibadah itu ditolak. Untuk memastikan apa yang Anda amalkan itu memang mengamalkan ilmunya Rasulullah, ngajilah kepada ulama, yang mana ulama itu ngalim tenan dan punya sila. Biar amalmu enggak
sia. Awas di Quran ada orang yang amalnya sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna lan nejo sapa ingsun Allah bermaksud ilama mreksa barang-barang, menghisab barang-barang, amilu kang wis padha nglakoni sapa wong-wong mau, salate zakate dipriksa karo pangeran. Min amalin nyatane sijine amalan bareng dipriksa pangeran, alah tibake ora sah. Lah yang bersangkutan enggak weruh lek ngono kuwi enggak sah. Saiki banyak aliran macam-macam, ono masyarakat awam bingung. Lek neng masjid kono melok-melok ra maca bismillah. Ya. Engko lek neng masjid kene melok-melok maca bismillah. Terus lek neng masjid kono imame enggak alusuna salate karo umek. Bolak-balik obang ini 3 kali lebih membatalkan sholat. Orang awam nggak ngerti ikut aja. Apa mas? Ustadku yang ini. Tapi lek sholat neng kene imami anteng, dia yo anteng. Dia hanya elon-elon, nggak punya pegangan dan nggak punya ilmu. Wong koyo ngene iki lho ngamalin nanti akan kayak debu yang hamburkan. Kano gunane. Wa qadimna lan nejo sapa ingsun ilama mriksa barang-barang amilu kang padha nglakoni sapa wong min amalin nyatane amalan faja'alna banjur ndadekake ingsun hu ing amal mereka tak dadekno habaan dadi kaya lebu mansuron yang terhambur-hamburkan. Muspro ngamale krono tanpa ilmu yang bersanad, hati-hati. Harus ilmu itu bersanad. Ilmu bersanad dari para ulama, ulama dapatnya dari Kanjeng Nabi. Itulah yang kita sebut manut ulama itu loh namanya halo, apa? Taklid. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, kenapa harus ikut rombongan ulama? Ikut rombongannya Imam Syafi'i, ikut rombongannya Imam Maliki, ya. Ikut rombongannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut rombongannya Abil Hasan Syadili, ikut rombongannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ikut rombongannya Mbah Hashim Asari. Opo kok melok rombongan? Sebab besok uang ditimbali. Ayo silahkan menuju surga. Itu nimbalinya juga perombongan. Rombongan merkosono. Rombongan gading. Gak dewi-dewi. Rombongan. Makanya kita pun juga bergabung dengan rombongannya para ulama. Mana dalilnya? Ini dalil Quran, kalau sama nggak percaya kafir. Orang nggak percaya Quran hukumnya kafir. Wasiqolan den giring. Sopo alladzina taqaw wong-wong kang podo takwa. Rabbahum takwa marang pangerane. Mereka digiring kemana? Ilal jannati maring swarga. Dhewean apa bareng-bareng? Dewe-dewe apa bareng-bareng? Zumaro halih rombongan-rombongan. Berkloter-kloter. Makane neng donya aja dewean. Quran merintah kita berkumpul dengan orang yang sama-sama baiknya, sama-sama solehnya, sama-sama jujurnya, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Orang kalau tidak ahlu sunnah wal jamaah enggak jujur.
Perintah harus berkumpul dengan orang-orang jujur, itu berkumpul ikut kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Banyak contoh tidak jujurnya kaum di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu mereka bilang, enggak ada hadis tentang talqin. Padahal ada riwayat Imam Tobroni, ada di kitab Ahkamu Tamanil Maut halaman 19. Itu tentang talqin. Katanya mereka enggak ada wirid, apa zikir baca sholat dibaca keras. Enggak ada dalilnya, padahal ada Fathul Bari, hadisnya Sahih Bukhari, juz 2 halaman 324. Katanya mereka enggak ada salaman-salaman baca sholat jamaah. Padahal ada hadis Bukhari 4377. Kata mereka enggak ada hadis tentang Nabi berbasmalah. Ya, padahal ada hadis Bukhari 3451. Pokoknya enggak ada hadis tentang manakib, enggak ada hadis tentang haul. Padahal Nabi berdasar hadis Bukhari Muslim menghauli Siti Khadijah. Lho ngono kuwi. Awas, ustad-ustad di luar ahlu sunnah wal jamaah sering tidak jujur. Quran mengamanatkan kumpul dengan orang-orang jujur. Mana ayatnya yang perintah dengan orang kumpul dengan orang jujur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei wong-wong sing padha iman, sira kabeh takwa nang Gusti Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Dan berkumpullah kamu bersama orang-orang yang shadiq. Apa shadiq itu? Jujur. Ono dalil kandakne enek. Ka ono dalil kandakne ora enek. Apa adanya iku jenenge jujur. Clear? Hati. Kalau dulu banyak aliran Wahabi itu di kota-kota, di perumahan. Surabaya, Malang, pabrike wis. Nah, saiki masih neng desa-desa wis ana Wahabi. Ya. Iki. Neng Galek, neng Tulungagung wis ana ustaz-ustaz Wahabi. Hati-hati. Nah, sampean ngajine sing tenanan. Lek perlu sampean kitab ngene iki apa? Muqtatafat. Neng kene hatam ping 50. Ngaji hatam ngaji mana. Sampai apal kecepal. Ya. Ono wong takon dalil iku ndi? Iki lho. Bukhari nomor 1001. Ngono. Besok orang-orang beriman bertakwa pada Allah digiring menuju surga tidak sendiri-sendiri tapi rombongan. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dalil dari kemarin nomor 1 sampai nomor 11, intinya ayo bareng-bareng dengan para ulama, ayo manut kepada para ulama, ayo gelem dipimpin para ulama, ayo gelem ngengge fatwane para ulama, ayo ngaji kepada para ulama, ayo mondokne anak kepada para ulama, dan totalitas itu semua namanya taklid. Al-wataniyah, nasionalisme. NU itu Islam pol, zaman roh dalile tinggi kabeh NU. Tapi NU juga nasionalis pol. Kalau ning Arab, ning Yaman, ning Libya, ning Sudan, ning Irak, ning Suriah, itu sing ulama ora patek nasionalis, halo, ngokno, sing gerakan Islam, aktivis Islam,
anti nasionalisme, nggak peduli kepada keutuhan bangsanya sendiri, yang aktivis Islam. Yang nasionalis nggak peduli kepada Islam. Di Timur Tengah itu kalau aktivis nasionalis, biasanya partainya komunis. Makanya terus mereka dimusuhi pergerakan Islam, dimusuhi tokoh-tokoh Islam, dimusuhi aktivis Islam, karena rata-rata aktivis nasionalisme itu komunis. Di Yaman, kaum nasionalis full bela negara, itu namanya organisasinya Al-Houthi. Partainya komunis. Di Irak, namanya organisasinya Ba'ath, didirikan Saddam Hussein. Partainya juga komunis. Terus di Suriah, yang dipimpin Bashar Assad, nasionalis, itu juga komunis. Halo. Di Afghanistan, yang dilawan Taliban, itu juga komunis. Nah, paham nasionalismenya karena komunis membahayakan agama, melawan Islam. Gerakan Islamnya memusuhi bangsanya sendiri. Gerakan Islam kayak begitu membahayakan negara. Gerakan Islamnya membahayakan negara, gerakan nasionalismenya membahayakan agama. Maka nilai neng kono nasionalis karo pergerakan Islam, aktivis Islam, musuhan, perang. Paham? Kenapa perang? Karena memang nasionalismenya pakai komunis. Indonesia beda, Mas. Nah, karepe wong-wong itu di Timur Tengah bisa dibentur-benturkan, bisa bermusuh-musuhan antara aktivis Islam dan nasionalisme. Maunya mereka di Indonesia juga kalau bisa begitu. Aktivis Islam dibentur-benturkan dengan nasionalisme. Enggak bisa, kalau sana nasionalisme itu komunis, di Indonesia yang memerangi kaum komunisme PKI itu juga termasuk aktivis nasionalisme, gitu loh. Halo? Jadi nasionalis Indonesia itu ikut memerangi komunis. Enggak perlu di sini itu aktivis Islam melawan nasionalis. Kalau aktivis Islam menentang komunis, nasionalis juga menentang komunis, sama kalau di Indonesia. Maka di Indonesia enggak perlu dibentur-benturkan antara nasionalisme dan pergerakan Islam. Paham? Hati-hati. Kiai-kiai itu aktivis pergerakan Islam. Tapi kiai-kiai juga yang dari dulu lantang menyatakan NKRI, harga mati hubbul waton minal iman. Jadi kiai itu ya aktivis Islam, ya aktivis nasionalisme. Bung Karno kaum nasionalis dah. Halo. Bung Karno kaum nasionalis. Bung Tomo nasionalis. Terus Jenderal Sudirman juga nasionalis. Tapi mereka para santri. Memang bukan ulama, tapi mereka nyantri. Bung Tomo dulu muda, nyantrinya di Kasin sini loh. Di Kiai Mukti. Nah, Bung Karno itu belajar Islamnya kepada Hasan. Juga tentu kepada Mbah Hashim Asy'ari.
Jadi Indonesia itu yang aktivis nasionalis juga manut ulama. Yang ulamanya juga membimbing kaum nasionalis. Nah, karepe wong golongane sing aliran Karas Wahabi itu, karepe dipadak nih Timur Tengah, diajak musuh-musuhan antara Islam dengan nasionalisme, enggak iso. Di Timur Tengah memang musuhan, sebab sing nasionalisme komunis. Di sini tidak musuhan enggak iso. Nasionalismenya yo anti komunis, gerakan Islamnya juga anti komunis. Beda apa enggak dengan Timur Tengah? Beda ya. Mulai ono ceramah di Timur Tengah, gerakan Islam tentang nasionalisme. Ayo kita tentang nasionalisme, gak iso mas. Di Jawa Timur udah ada partai-partai berbasis Islam. PKB berbasis Islam, pengurusnya Islam semua, NU, udah nggak usah kita bahas. PAN berbasis Muhammadiyah, pengurusnya rata-rata dari aktivis Muhammadiyah Islam, udah nggak usah kita bahas. Ya, halo, P3 Islam, hampir 99% NU, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas partai nasionalis. Apa mereka komunis? Apa mereka anti-Islam? Apa mereka anti-syariat? Partai nasionalis antara lain partai umum itu. Satu, Golkar. Ya, Golkar nggak komunis. Golkar ikut memukul, memerangi PKI tahun 65, aktif. Setelah itu mereka mendirikan Golkar. Dan sekarang di Jawa Timur ketuanya Pak Sarmuji. Anaknya Pak Sarmuji, ketua Golkar Jawa Timur itu mondok di Lirboyo. Apa komunis? Enggak tahu. Nah, jadi di Indonesia itu partai nasionalis itu enggak otomatis komunis, yo seneng neng Islam. Paham? Terus Nasdem nasionalis dah? Halo? Nasionalis. Pengurusnya salah satu ketuanya Ning Muklinah, cucunya Mbah Bisri pendiri NU. Apa komunis? Ora. Ngerti? Terus apa mana? Gerindra, ya. Gerindra itu di Jawa Timur ketuanya Gus Sadat. Alumni juga sekaligus salah satu keluarga besar Pondok Sidogiri. Apa komunis? Orang Pondok Sidogiri komunis ngawur. Ya. Apa mana sing durung? Demokrat. Ya. Demokrat. Ketuanya sekarang Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ya, dulu bapaknya atau mbahnya takmir Masjid Agung Trenggalek, Bien. Halo. Terus ibunya dulu pengurus Muslimat Trenggalek. Mas Emil sekarang Wanhat Dewan Penasihat Ansor Jawa Timur. Iku ketua Demokrat, apa komunis? Lah ora sih. PDI. Siapa ketua PDI Jawa Timur? Pak Kusnadi. Dua anaknya kuliah di Unisma. Apa komunis? Unisma NU itu. Cucunya mondok di Progresif. Gus Ali, Bumi Sholawat, Sidoarjo, apa komunis? Nah, hati-hati. Sekarang ada yang berusaha membentur-benturkan antara Islam dengan nasionalisme. Jangan mau. Di Indonesia nasionalisme itu pro-Islam, yang gerakan Islam juga pro-nasionalisme. Hanya berbagi tugas, gitu loh. Baca? Kiai-kiai juga tersebar.
Dulu Kiai Musta'in Romli. Kiai Musta'in Romli di Blitar, Kiai Thohir Wijaya, pendiri Pondok Al-Kamal, Kunir. Terus Kiai Musta'in Romli Rejoso. Itu membackup menjadi pengurus Golkar Jawa Timur. Dilanjutkan Kiai As'ad Umar. Sekarang dilanjutkan oleh Gus Han, Gus Mama, pengurus Golkar Jawa Timur dari lingkungan pesantren. Yang di PDI, halo, dulu Kiai Hasib, putranya Mbah Wahab Hasbullah. Terus termasuk sekarang yang jadi pengurus PDI Pusat Gus Nabil, Ketua Pagar Nusa Nasional, apa komunis. Terus Gus Nukman, termasuk pengurus DPP PDI. Gus Nukman putranya Ki Basori Alwi, Singosari. Termasuk menakmiri masjid PDI yang ada di kantor PDI. Apa komunis? Enggak tahu? Halah ngono kuwi di Indonesia ngono kuwi. Al-Wataniyah, apa itu? Jadi Indonesia itu gerakan Islam tidak boleh lalu menentang gerakan Islam tidak boleh anti bangsanya sendiri, anti negaranya sendiri. Yo cinta Islam, yo cinta tanah air, yo cinta Rasul, yo hubbul waton minal iman, yo Islamiyah, yo watoniyah. Kenapa kita berkomitmen cinta Islam, cinta negara, cinta tanah air, bela negara, bela tanah air? Satu, al-maqasidul khamsah. Negara harus tetap tegak supaya 5 misi itu berjalan dengan baik. 5 misi, maqasid khamsah. Apa misi pertama? Hifdzuddin, menjaga agama. Negara Yaman yang perang saudara enggak bisa menjaga agama, enggak bisa full melaksanakan Jumatan. Bagaimana Jumatan? Wong khawatir kena tembak, khawatir kena bom. Negara kalau enggak dijaga, otomatis juga enggak bisa menjaga agama. Kalau negara enggak dijaga, perang saudara, apa TPQ jalan? Apa pesantren jalan? Ya podo mendelik menyelamatkan diri. Berarti agamanya jadi macet. Gara-gara negarane gak dijogo. Paham? Penting apa enggak njogo negara? Penting. Penting apa enggak menstabilitaskan keamanan negara? Penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agama. Paham apa enggak? Itu harus jaga negara. Lah komitmen jaga negara, cinta negara, setia negara, bela negara itu namanya nasionalisme. Yang kedua, hifdzul akli, menjaga akal, maksudnya mencerdaskan akal dengan cara menyelenggarakan pendidikan. Ada SD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Ada Raudatul Atfal, terus ada madrasah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada IAIN, UIN, ya, ada TPQ, ada Madin, ada pesantren, ada ma'had Ali, ada majelis taklim. Itu semua penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan akal, hifdzul akli. Bisakah itu berjalan kalau negara enggak dijaga? Enggak bisa. Paham? Perlu komitmen menjaga negara, membela negara,
agar penyelenggaraan pendidikan agama maupun umum berjalan dengan baik. Hasilnya kelak 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, generasi yang hasil dididik itu yang dari pesantren, iso ngaji, iso nerusin dakwah, kiai ini sepuh sedo, ya, yang dari umum bisa melanjutkan ngurusi pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Dengan begitu ekonomi juga jalan. Nah begitu loh. Harus menyelenggarakan pendidikan dan itu bisa asal negara ini aman. Nomor 3, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Lek negara ini perang, sama nopo sempat rabi. Halo, nek perang saudara, apa wani rabi? Akad nikah nyolong-nyolong, hati kumpul bojo, dur, melayu buyar. Nggak sido kumpul bojo, nggak sido duwe anak, nggak bisa menjaga keturunan. Jangankan ati gawe anak, wong sing wis lair dipateni. Lek perang saudara, betapa banyak anak-anak kecil di Suriah sing dibeleh karo golongane ISIS. Ya. Negara enggak dijaga, maka kita mustahil bisa menjaga keturunan. Deal. Negara enggak dijaga, negara enggak bisa ngurus ekonomi, enggak bisa memajukan ekonomi, enggak bisa mensejahterakan rakyat, enggak bisa mendatangkan kebutuhan pokok, karena negara lagi perang. Kalau di pasar sepi, enggak ada kebutuhan pokok, beras enggak ada, gula enggak ada. Ya, banyak rakyat kelaparan. Di Yaman ada ribuan orang kelaparan anak-anak. Di Ethiopia ada ribuan anak-anak kelaparan. Apa bisa tanpa menjaga negara, tanpa memajukan ekonomi negara, lalu kita bisa menjaga anak-anak tumbuh dengan baik, dengan gizi cukup? Enggak bisa. Wajib menjaga negara? Wajib. Biar kita punya generasi yang baik-baik. Hifdzun nasli. Hifdzul irdi. Menjaga martabat. Menjaga kehormatan. Menjaga harga diri. Ayo, zaman kadang-kadang kalau browsing kasus-kasus di Irak, kasus-kasus di Suriah, Yaman, ngeri. Jadi wong wedok terus Afghanistan, bocah wedok ayu-ayu, dipek gelem gak gelem digowo. Terus engko dikumpuli. Sama sekali direnggut kesuciannya. Direnggut harga dirinya. Tanpa mampu membela diri, wong anak perempuan lemah. Jadi orang-orang perempuan hanya bisa terbela martabatnya, terjaga kesucian dirinya ketika hidup di suasana negara yang aman, tertib, damai. Hukum berjalan. Itu barulah harga diri, kehormatan bisa ditegakkan. Ngerti? Yang terakhir, negara harus tetap eksis, tegak, nggak boleh diobrak-abrik dalam rangka menjalankan misi yang kelima. Ini misi negara menurut syariat Islam. Jadi kalau negara sudah mengamalkan 5 misi ini, ya negara itu namanya sudah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun namanya bukan negara Islam. Padha karo sampean, sapa jenengmu? Iwan. Jeneng enggak Islami blas. Tapi akhlakmu, akidahmu, amaliyahmu, ibadahmu sudah sesuai dengan syariat.
Itu namanya sampean pemuda kader yang islami. Meskipun namamu Iwan, Paiman, Pairin, halo, ngono iku. Daripada sapa jenengmu? Nama saya Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Bahr Al-Habr. Tiba ra salat. Ra iso ngaji gendaan. Mung menang penampilane jobae oke, serbane oke, tapi ngapusine yo oke. Ya, itu malah justru tidak Islami. NKRI itu nama negara bukan nama negara Islam. Tapi sudah melaksanakan 5 ini. Halo? Maka model NKRI itu sudah diterima oleh syariat Islam. Paham? Lalu apa mendirikan khilafah maneh? Wong NKRI sudah sesuai dengan kehendak Islam. Hei NKRI, nggih. Wonten apa syariat? Jaga Islam lho ya, nggih. Negara yang paling top menjaga, yang kemarin tak sampai no. Yang paling top menjaga Islam itu NKRI. Malaysia kedodoran mas. Islamnya tinggal sekitar 68 mas. Mesir kedodoran. Islamnya tinggal sekitar 70 sampai 80. Singapura tambah mentek, Islamnya garis sekitar 10. Padahal dulu Islamnya mayoritas. Halo. Saudi, kalau penduduk asli di kampung ekspatriat, total itu non-muslimnya 25%. Berarti Islamnya tinggal 75, kedodoran mas. Merek ke negara Islam, tapi Joko Islam kedodoran. Uni Emirat Arab, oh tambah persis Eropa misalnya. Dubai, ya Abu Dhabi. Udah. Nah Indonesia sampai sekarang tetap kisaran 90, kurang didik dari dulu sudah. Emang sesekali keliling ke Malaysia, kemana-mana yang katanya negara Islam, hatta ke Saudi. Musafir paling nyaman, paling enak mampir sholat nyari masjid. Itu hanya ketika musafir di Indonesia. Zaman nggak mobil naik pantura jalan mulai Banyuwangi sampai Merak, sampai Jakarta, sampai Merak. Kadang nggak sampai sekilo ono masjid mana. Ya, di pinggir jalan. Betapa mudahnya menemukan masjid di Indonesia. Nek sama naik pesawat, wis mulai rotok endek, mau turun bandara Juanda. Nginceng, sak ndukure Sidoarjo, sak ndukure Krian. Hitungan kubah-kubah berarti masjid musol. Tahu jarak lho mas, kadang 100 meter, kubah. Dan zaman nggak akan mendapatkan pemandangan seperti itu hatta di Saudi. Nah, di Saudi itu perjalanan, itu kadang 5 kilo sampai 10 kilo, belum menemukan masjid. Lah nang kene kok dadak 5 kilo, 10 kilo, sak kilo wis. Anak masjid mana? Delok kene masjid, sret 400 meter, raudhah. Halo? Masjid mana? Ya apa enggak? Tidar mayoritas Kristen. Tapi raudhah agak ke sini, mepet sini Al-Amin. Dari raudhah situ paling 400 meter, ada Masjid Al-Amin di Tidar. Terus ke timur nanti ada jembatan, kanan jalan Stiki. Ya. Nah, sebelum jembatan itu, nganan itu ada masjid. Agak ke sana. Terus jembatan itu ke timur, nanti sebelum perempatan, 100 meter sebelum perempatan ke utara, masjid juga. Padahal Tidar itu perumahan mayoritas Kristen. Oh Indonesia kalau soal Joko aku mau juara mas. Ya enggak?
Lho ngene kate mau obrak-abrik, tak kamplengi ambek aku. Nek wong berbahasa Jawa tapi ono medurone. Iku ditambahi kalimat ambek aku. Ya. Tak kamplengi kan ya saya tapi kan. Ngono sik ditambahi tak kampleng ambek aku. Tak salib. Mas ono mobil banter Mas, tak kejar. Tak salib ambek aku. Nek durung ditambahi ambek aku durung marem. Negara yang paling top njogo agama itu Indonesia. Negara yang paling top menyelenggarakan pendidikan Indonesia. Hasilnya apa? Nyun sewu. Untuk pendidikan umum berkali-kali negara Islam yang mewakili dunia internasional kalau ada kontes robotika, terus mobil listrik, ya macam-macam penelitian kimia, fisika, olimpiade internasional, matematika, sains, itu bolak-balik dari negara Islam yang mewakili ya Indonesia. Prosoku durung ono Saudi mewakili robotika. Itu artinya negara yang menyelenggarakan pendidikan dengan baik ya Indonesia. Engko mobil listrik lek KUB, ITS, ITB ngono iku. Ka ono mobil listrik Umul Qura. Terus jaga keturunan di Arab, apalagi Iran, itu banyak sekali nikah nggak tercatat. Nikah semalam, nikah 2 malam, namanya nikah mun'ah. Setelah dikumpuli semalam 2 malam ditinggal, nggak ada catatan dalam negara. Terus sing mari dikumpuli mung tibake hamil. Hamil iku ya ora ero iku anake sapa. Bengi iki dirabi wong kono, wis isuk subuh salaman pegatan. Engko sore oleh wong lanang maneh dirabi karo wong lanang maneh. Bengi kumpul, isuk bisa pegatan. Engko sore oleh wong lanang maneh rabi maneh, isuk pegatan maneh. Bendina ngono wae iku jenenge nikah mun'ah. Mari ngono meteng terus mana? Iku anake sapa? Anake sapa? Anake sing kumpul tanggal 1. Apa anake sing ngumpuli tanggal 15? Raro. Kacau yang namanya nasab itu. Kacau yang namanya keturunan. Jadi anak ini di dalam akta kelahiran zaman punya kan? Tidak bisa ditulis, iki bin sopo iki. Ya mbok Mas karo aku yo karo iku sing malam 17 apa 18. Ya karo. Model ngene iki ngaco nasab. Ngaco keturunan. Dan kalau nasab kacau, sembarangnya kacau. Nanti warisannya dapat dari siapa ini? Ya enggak jelas, wong bapaknya enggak jelas. Ya. Siapa yang jadi mahram dia, enggak boleh dinikah. Siapa yang bukan mahram, berarti boleh dinikah. Ya enggak jelas, wong nasabe enggak jelas. Iki kalau nyenggol iki batal wudhu ora? Ya enggak jelas, wong nasabe enggak jelas. Loh, ngene iki lho Mas. Nasab itu harus jelas. Biar hukumnya nanti jelas. Nah, Indonesia Mas, setiap pernikahan mesti dicatat oleh negara lewat petugas KUA. Sehingga saben bayi lahir jelas anake sapa iki? Anake Ilham. Anake Fahmi. Endi Fahmi? Anake Zaki, jelas. Pokoknya Indonesia
ditimbali karo syariat Islam. Syariat ana apa? Dalam Indonesia mau mendirikan negara dengan nama NKRI. Angsal no mboten. Boleh asal 5 perkara ini kau jalankan dengan baik. Ini amanat Islam. Nopo? Jaga agama, siap. Selenggarakan pendidikan akal, siap. Jaga nasab, siap. Jaga martabat, siap. Hifdzul mal, jaga harta. Mobil ono BPKB ini, tanah ono surate, bangunan ono IMB ini. Itu agar semua barang-barang berharga, pemiliknya siapa, jelas. Lah ono sing gugat, namun punya bukti hukum. Jelas. Itu menjaga kepemilikan. Jelas. Neng Saudi, duwe sepeda ka ono surate. Saudi. Engko terus neng dalan, tukari koncone iki pedaku. Ono polisi, apa iki pedaku? Endi surate ka ono? Ya polisi bingung ora enek surate. Di sini kepemilikan apa jelas. Wis pokoknya tetap NKRI harga mati ini sudah sesuai dengan syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.